Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita lalu kita duduk dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan kita duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus sebagai bagian untuk menolak bala musibah yang sedang terjadi, dan mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua musibah ini dibersihkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah situasi seperti ini, apalagi ketika PPKM sudah diberlakukan, ada hal-hal yang harus kita ketahui dan juga menjadi ketentuan dalam syariat kita yang harus kita pegang. Boleh peraturan itu berjalan selama tidak bertentangan dengan syariat kita, ya Pak ya, betul ya. Harus tetap kita sebagai orang yang beriman, ya, kita mentaati peraturan, prokes kita ikutin. Tapi ketika ada peraturan di situ yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak menerima dan kita melawan daripada peraturan tersebut untuk supaya ditiadakan. Nah, di antaranya ada kalimat penutupan masjid dan musola, masjid-masjid. Nah, itu yang tidak sesuai. MUI pun telah mengatakan ketika atau keadaan seperti ini sebaiknya masjid, musola tidak ditutup, karena semuanya berdasarkan jaminan Rasulullah SAW bahwa ketika ada musibah, bala, wabah, maka Allah akan menjaga orang-orang yang senantiasa datang ke masjid, dan dengan orang yang berada di masjid inilah Allah alihkan, Allah kurangi, Allah angkat itu bala dan musibah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, inni la ahummu bi adabi ahli al-ardi adaban. Sesungguhnya kata Allah dalam hadis qudsinya, Allah berkata langsung, sungguhnya aku sudah sangat ingin, itu makna ahum, ya. Bahasa lainnya udah gregetan banget dah, gemes banget dah, ya. Sungguhnya aku sudah sangat ingin menimpakan azab ke penduduk dunia dengan kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, dan berbagai macam bentuk penyelewengan yang terjadi, yang merajalela dan bahkan berani terang-terangan. Maka pantas Allah berkata, aku udah sangat gregetan, ya. Tapi kata Allah, fa idza nadartu ila ummari buyuti, maka ketika aku melihat, memandang masih orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, Baitullah, saraftu anhum, maka aku alihkan itu azab dari mereka. Ini bagian daf'ul bala. Kemudian juga yang kita lakukan semuanya, ya. Kenapa MUI juga berkata seperti itu? Karena kita dilindungi oleh undang-undang dalam pasal 29 yang kita udah hafal masih SD itu. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, bahwa warga negara berhak melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dan ini merupakan tempat ibadah kita, ya. Karena ada unsur-unsur orang-orang yang ingin menghantam Islam, ya, maka kita tidak boleh menyerah. Selama yang kita lakukan benar, maka insya Allah tetap kita laksanakan, insya Allah. Nah, jadi tidak ada ketakutan, ya, ketakutan dalam diri kita, ketakutan dari mati, karena semuanya pasti bakal mati. Ketakutan dari apa katanya, digerebek. Kalau ada yang gerebek, siapin putu, kamera siapin, foto aja udah, rekam, ya. Karena ini kita dilindungi dalam undang-undang kita, ya. Makanya pantas tadi MUI pun menolak. Kenapa? Ini tempat ibadahnya umat Islam, ya. Kita luar biasa berada di sini, semuanya melakukan kebaikan dan membawa dampak baik, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan dalam kajian fikih yang berkenaan dengan kurban.
Hari ini kita udah masuk hari keberapa ini Dzulqa'dah? 24 atau 25 gitu ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang satu larangan bagi orang yang akan berkurban untuk memotong kuku atau rambutnya. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, hilal itu berarti tanggal pertama, maka bagi siapa wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan dari memotong rambut dan kuku-kukunya. Kuku kita, rambut kita semuanya kita tahan dulu. Semenjak kapan? Dari tanggal pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau lebaran Idul Adha ada enggak? Ada tetap ya? Salat tetap dilaksanakan. Ya, Idul Adha tetap salat semuanya ya, meskipun kita pakai prokes tetap, tapi tetap kita laksanakan salat Idul Adha, dan itu merupakan Idul Akbar, hari raya Id yang terbesar ketika dibandingkan dengan Idul Fitri. Ya, Idul Adha tetap kita laksanakan. Kalau Idul Adha-nya nanti insya Allah jatuh pada hari Selasa, tanggal 10 Dzulhijjah, berarti tanggal 1 bulan Dzulhijjahnya insya Allah jatuh hari Ahad. Ahad besok nih. Ya, 11 apa tahun itu? Juli. Nah, jatuh hari Ahad besok, tanggal 1-nya itu. Kenapa saya sampaikan? Nah, ini berkenaan dengan ini. Kalau yang memang sudah ingin berkurban, sudah disiapin semuanya, insya Allah mudah-mudahan banyak rezekinya. Nah, jadi tanggal 1 itu udah mulai kita menahan. Ya. Jadi bagusnya menahan, jangan motong kuku dan rambutnya. Bahkan kata Imam Syafi'i, makruh kalau masih orang juga malah ngerjain itu. Yang mau ngorban, yang mau berkurban, lalu dia potong, dia tahu itu. Kalau nggak tahu sih nggak masalah, semua segala sesuatu kalau nggak tahu dimaafkan. Tapi dia tahu, dikerjain juga, makruh. Nah, bagus. Jadi bagusnya tahan dulu. Dari mulai tanggal 1, insya Allah jatuh hari Ahad besok. Ya, nah itu. Jadi mulainya dari kapan? Malamnya, malam Ahad. Karena kan masuknya malam duluan. Nah, itu kita udah menahan. Ya, jadi kalau mau potong dari sekarang dah. Habisin dipotong-potongnya lagi apa namanya. Ya. Nih. Itu ya. Nah, nanti karena begitu tanggal 1 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan Asyrul Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka perlu saya sampaikan juga untuk sambutan kita, penghormatan kita dengan datangnya bulan Dzulhijjah. Karena kalau Seninnya itu berarti kita udah masuk tanggal 2. Nah, sebelum masuk tanggal 2, maka dari sekarang perlu kita ketahui apa yang menjadi keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Bahkan kata ulama, bulan Dzulhijjah ada kemuliaannya di 10 hari pertama. Ada kemuliaannya di 10 malam pertama dan 10 hari pertamanya. Maka penting sebelum masuk kita udah kudu tahu bekal ilmu apa yang harus kita lakukan. Di antaranya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah mengatakan dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajar apa yang dimaksud? Banyakkan ahli tafsir yang dimaksud dengan fajar yang disebutkan dalam ayat ini ay fajru yaumi Arafah, yaitu fajar hari Arafah 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena hari Arafah adalah hari yang paling utama, hari yang paling afdal dalam 1 tahun. Kalau hari-hari mulia banyak, ya, ada setiap pekan, setiap minggu hari Jumat. Dalam 1 tahun ada 1 hari yang paling afdal.
Itu yang kata Nabi, afdalu ayyamis sanati yaumu Arafah. Afdalu ayyamis sanah, paling afdalnya, paling utamanya hari-hari dalam setahun. Setahun berapa hari? 360 hari. Ada satu hari yang paling afdal, itulah hari Arafah. Maka kebanyakan ahli tafsir mengartikan wal fajri ay fajri yaumi Arafah. Wa layalin 'ashr. Dan demi malam-malam yang berjumlah 10. Malam apa nih? Ada 10 malam disebutin dalam Al-Quran, sehingga kita orang beriman nggak boleh tinggal diam. Kita mau tahu malam apa nih, berarti ini malam-malam luar biasa, sampai Allah bersumpah dengan menyebut nama malam-malam yang 10 ini. Maka ditafsirkan 10 malam ini ay ashri layali Dzulhijjah, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti tadi masuk besok insya Allah dari malam Ahadnya itu. Malam Ahad dah masuk. Nih kaitannya di situ. Kenapa? Yang pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah min ashri Dzulhijjah. Ini keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin ada juga, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan hari-hari itu, melainkan itu amal soleh ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Salat subuhnya, sunnahnya, semua, baca Quran, zikir kita, silaturahmi kita, sedekah kita, amal soleh namanya. Tidak ada amal-amal soleh, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan pada hari-hari itu, melainkan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Mana? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wala layalin afdalu min layalihinna. Apa harinya doang, lalu malamnya enggak? Tidak. Masuk juga termasuk di dalamnya malam-malamnya. Wala layalin afdalu min layalihinna, dan tidak ada malam-malam yang paling utama yang amal soleh dikerjakan pada malam-malam itu, melainkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Jelas ya, kedudukan 10 hari pertama dan 10 malamnya mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita udah mau masuk tuh malam, tuh hari, kita ingetin hadis. Jadi kita semangat, ada yang kita tambahin dari bacaan Quran kita. Enggak banyak baca Qurannya, nambahnya sejuz kali. Sejuz kebanyakan. Ya, selembar, sebaris, 2 baris, silahkan. Zikir ada yang kita tambahin, sholat sunnah ada yang kita tambahin. Kenapa? Ini ahabbu, itu maknanya mengetahui hadis ini. Jadi kita bedain bahwa ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, berpuasa. Puasa sunnah Dzulhijjah. Dari kapan puasanya? Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, yaitu hari Arafah. Fadilahnya apa kata Nabi? Shaumu yaumin minha kasiyami sanatin. Yang puasa sunnah 1 hari, berapa katanya? Puasa 1 hari dari bulan Dzulhijjah sebanding sama pahalanya. Artinya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa setahun. Subhanallah. Puasanya sehari, catatan pahalanya dicatat malaikat sama dengan gitu 360 hari. Percaya gak? Kalau nggak percaya tanya malaikat. Gimana? Mati dulu, berani banget belum ada amal ada mati. Nah, itu kata Nabi dalam hadis. Jadi silahkan pilih yang mau berapa hari puasanya. Sehari sama dengan kasiyami sanah, seperti berpuasa setahun. 2 hari 2 tahun, 9 hari 9 tahun. Cuman jangan mentang-mentang udah puasa begini besok Ramadan nggak puasa. Kenapa? Gue udah 9 tahun puasa gitu. Kan begitu maksudnya ya. Malamnya apa? Wa qiyamu lailatin minha ka qiyami lailatil qadri. Dan menghidupkan malam, 1 malam aja dihidupin. Di malam-malam Dzulhijjah, maka kalian seperti apa artinya? Seperti mendapatkan pahala seperti orang yang mendapati atau menghidupkan Lailatul Qadar. Subhanallah.
Lailatul Qadar yang asli, bahasanya begitu, yang hakikatnya ada di bulan Ramadan. Tapi Allah tidak pelit, Allah murah. Untuk umat Nabi Muhammad tidak terbatas kemuliaan Lailatul Qadar, pahala seperti Lailatul Qadar tidak hanya diberikan di bulan Ramadan. Ini khusus umat Nabi Muhammad. Kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya Khasa'is Umat Muhammadiyah, ini yang tidak Allah berikan kepada umat ini. Apa? Kita bisa di malam lain, contohnya nanti malam-malam Dzulhijjah mendapatkan pahala menghidupkan malam seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menghidupkannya? Bukan nonton final, bukan. Final apa? Hidupkan. Karena kita sering sampaikan, ulama sering mengikuti, Nabi menyampaikan cara menghidupkan malam, isya berjamaah, subuh berjamaah. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu minimal orang dikatakan menghidupkan malam. Kalau mau, saya sering sampaikan malam hari Jumat, tambahin sebelumnya 2 rakaat dalam sholat tahan, ya, sebelum subuh hati kita bangun berapa menit? 15 menit, 30 menit sebelum subuh kita bangun. Kita sholat tahajud, maka tambah lagi sempurna menghidupkan malam kita. Ingat, menghidupkan satu malam sama dengan menghidupkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita bisa mendapatkan meraih apa yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Wala yajuzu 'anil mayyit, masuk di dalam hukum yang sering terjadi, yang salah kaprah di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Apa mazhab lain pun saya akan menunjukkan belum dapat dan kita mazhab berapa. Apa ini? Berkorban atas nama mayit. Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Wala yajuz, tidak boleh, ay wala yasih, tidak sah. Karena kurban itu sifatnya ibadah untuk siapa yang masih hidup. Nanti ada jawaban kenapa dia dibedakan dengan haji. Yang pertama, haji itu wajib. Ya, haji itu maksudnya nanti ada orang yang sudah meninggal, bapak sudah meninggal, lalu dia badalin aja. Bapaknya nggak pernah mesen, dibadalin aja, sah. Kenapa? Wajib hukumnya. Yang kedua, ada dalilnya langsung dari hadis. Ada seorang perempuan, riwayat lain ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku bisa menghajikan untuk ibuku yang sudah meninggal? Nah, itu dalilnya ada langsung. Maka kata Nabi, na'am, iya. Kalau ada dalilnya langsung, jelas. Itu yang dipakai Imam Syafi'i. Tapi kurban nggak bisa diikut-ikutin. Mana? Nggak pernah ada kejadian hadis pun nggak ada mengatakan. Maka di sini mazhab Syafi'i jelas, hampir semua kitab Imam Syafi'i mengikut Imam Syafi'i, wala yajuzu 'alal mayyit, tidak sah, tidak boleh berkorban atas nama, ingat, atas nama orang yang sudah meninggal alias mayyit. Ada asah menurut qaul yang paling sahih. Illa an yusiya biha, boleh berkurban atas nama si mayit, al-marhum atau al-marhumah, kalau memang si mayit berwasiat. Ada minggu juga ada ngomongin mayit berwasiat, kenapa bisa? Terus bisa di ngomong waktu dia masih hidup dia pernah berwasiat. Apa wasiatnya? Anak-anaknya mungkin pernah dipanggil, ntar kalau pernah ada bapak lu adanya mati, lu punya duit, rezeki lu banyak, lagi ngorban, kapan-kapan boleh dah atas nama bapak, nama dia itu bapak. Nah itu wasiat boleh. Ya, jadi kita beramal, beribadah harus ada garisnya, ketentuan dari para ulama. Saat dimana kita kan namanya duit, rezeki, kita pengen berbuat baik buat orang tua yang udah meninggal. Masa nggak boleh atas nama berkorban untuk orang yang udah meninggal, orang tua kita? Bukan nggak boleh, bahkan lebih boleh untuk orang yang sudah meninggal
lebih dari satu. Apa ini pahalanya? Walau asyraka thawabahu, kata ulama fikih. Seandainya dia banyakin pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, thawab, pahala, maka jaza boleh dibahas. Jadi artinya untuk orang yang sudah meninggal, mereka berharap dapat apa ini? Pahalanya. Justru nih, kalau kita atas nama si mayit, misalnya kan, boleh, cuman dia doang, ibunya doang, bapaknya kok nggak dapat, ditanyain dia tahu, lu curang ibu doang. Ya, jadi kelonggaran gimana? Kalau pahala justru ketika kita kurban atas nama yang masih hidup, pahalanya untuk siapa? Orang tua saya yang sudah meninggal, ibu, bapaknya, keluarga, anak. Justru lebih luas. Kalau cuma berkorban seandainya dibolehkan atas nama si mayit kan cuma satu doang. Jadi ulama sudah cerdas luar biasa memberikan keluasan bagi kita untuk si mayit itu artinya pahalanya. Jadi kalau ini 3,5 juta masukin amplop namanya atas nama yang masih hidup, pahalanya disebutin sendiri. Nggak usah sebutin di kertas panjang. Bingung juga orang jadi ntar, panitia bingung. Ini buat atas nama siapa nih? Habis 11 orang. Nah, itu pahalanya. Nggak usah ditulis, yang tulis atas namanya masih hidup. Lalu pahalanya buat siapa yang kita sebutin kan langsung dalam hati kita. Buat banyak, bulan, sampai langsung ketika diniatkan sedekah itu, infak itu untuk orang yang sudah meninggal, langsung pahalanya sampai. Ini yang mau saya sampaikan. Ini kan guru banyak, pengajian banyak. Kadang-kadang lagi tempat lain, boleh soalnya. Silahkan kalau ada punya nas dan ketentuan kitabnya. Ada ulama keras sahabat itu keras banget, nggak boleh, jelas nggak boleh. Ya, jadi kalau orang meninggal apa ini tadi? Pahalanya, bukannya kita sempit kok jadi nggak bisa rapi. Buat orang tua nggak bisa. Orang tua itu udah meninggal, yang udah meninggal, apanya? Pahalanya. Inti bukan satu uang, 100 orang bisa kita masukin, sebutin. Paling berbusa banget. Jelas ya? Jadi sebenarnya kita udah kasih keluasan untuk orang yang sudah meninggal itu nggak satu, silakan. Ada pun untuk yang meninggal atas nama yang masih hidup. Saya tadi di panitia mana aja gitu. Oh kalau misalnya atas nama almarhum, ya tulis yang nyetorin siapa yang masih hidup, nama dia pahalanya buat orang tuanya sampai udah. Kadang ada yang ngerti juga yang nyetorin siapa anaknya simpulan, tulis nama simpulan atas nama dia udah yang masih hidup. Nah pahalanya diniatin buat orang tuanya sampai udah. Jelas ya? Nah nanti saat ada yang bertanya itu kepada guru lain, kita pakai acuan dari kitab, ya. Kan kadang orang ngajar banyak, ada yang mungkin maaf ya, tidak mendalam di dalam ilmu fikih, lalu ketika ditanya, boleh masa buat orang tua nggak boleh? Alasannya buat orang tua nggak boleh. Ya apa tidak buat orang tua? Cakep, tapi ada dalil dasar. Jelas ya. Nah, jadi atas namanya masih hidup. Ya. Adapun orang yang sudah meninggal, kita kirimin niatin pahala untuk mereka. Sama. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian, wa yujzi'u, ada syarat yang harus dipenuhi dalam hewan-hewan kurban. Ya. Yaitu yang pertama, ada jenis kambing domba. Domba disebut bebas. Ada kambing Jawa, tawa, macam-macam ya. Kambing domba dibas boleh ketika sudah berumur 1 tahun. Atau belum setahun, dia udah kubah. Berapa umur itu kalau usianya? Di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan, belum setahun tapi udah kubah. Kubah kita kayak udah copot sendiri. Ini bukan dicopotin atau diketopin, bukan. Gitu ya. Oh, Ustaz ngomong kambing dibas? Iya, karena ada kambing Jawa atau kambingnya tawa yang sejenis lain domba. Dia harus umur 2 tahun.
Rupanya ada ulama yang nggak keras kasih kita pelonggaran, wakila yajuzu bisamah. Kadang ada juga kan kambing selain domba kan masuk ketiga tuh baru setahun, nah boleh. Ada beberapa murid atau pengikut mazhab dari Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i yang membolehkan kambing bukan domba juga sama boleh umurnya minimal setahun, nggak kudu 2 tahun, ya jelas ya. Jadi gampangannya kambing umurnya berapa? Setahun. Mau kambing gibas, kambing Jawa dan lain-lain. Kemudian sapi jelas 2 tahun, unta 5 tahun. Saya kira di sini nggak ada yang mau mentah ya. Ada yang lagi biasa. Jadi juga bingung, lu cari sendiri dah. Kan paling awal katanya ini kalau ada belum jadi buku yang. Kemudian wa arba'un syarat yang harus menjadikan sahnya hewan kurban. Yang pertama, gampangannya salimatul a'dha, selamat anggota tubuhnya, tidak cacat. Mana yang cacat yang nggak boleh? Al-awrah, al-bayyin awrah, yang picek ya Pak, bukan buta. Kalau buta itu jelas banget, lebih parah kan itu. Picek aja nggak boleh. Yang jelas banget picek nih, picek. Ini orang gampang picek nih. Kalau sini picek, apalagi yang beda? Di Ganjur, peci, beda lagi. Ya, nggak picek. Kenapa? Itu contohnya apa? Picek ini, kalau dia lagi di bawah sekumpulan dia, yang lain lompong ke sono, dia tuh belok rumah janda. Janda kambing. Picek berarti bisa kalau ada yang belok, kalau ada mau ke pengajian dia belok, lu picek mati lo. Apalagi buta, kalau buta udah nggak ada sama sekali, itu cacat, jangan dibeli. Ya, tidak sah daripada hewan kurban. Kemudian al-arjah, pincang, yang jelas banget pincangnya, gitu. Jelas banget pincangnya, artinya parah pincang. Gimana tuh parah pincang seandainya dibangunnya? Kata suruh mulai ngomong, mau dirusak, yang lain pada jalan dia masih duduk di situ, tak ada satu bangun. Nah, kenapa sakit kaki pincang? Nah itu parah. Karena ada pincang yang dikit masih bisa nyusul, biar kata belakangan tapi masih bisa nyusul. Wa yajuzu yasiru hadhihi. Kalau cuma dikit-dikit doang pincangnya, apa? Itu contohnya. Udah jalan rombongannya ini masih bisa nyusul belakangan. Seandainya, ya, seandainya dikit doang, misalnya nggak ada nih cakap banget gede, pincang dikit doang. Tapi masih bisa jalan, Pak. Masih bisa nyusul, masih boleh. Ya, tidak parah. Hati-hati juga. Ya pesan sama yang bawain sapi itu, kalau lagi menganterin hati-hati Pak, jangan kasar. Ya, turunin pelan-pelan. Kalau dia pincang, dapat ke kita udah pincang, kita beli kagak? Kita minta apa namanya? Jaminan ganti. Karena itu tidak sah, termasuk juga. Ya, sampai juga waktu merubuhin nggak boleh sembarangan. Ini kayak mau berantem mau sapi, kalau sapi dia Pak. Ya kan ada orang merubuhin sapi itu kasar banget. Wah, tendang, hati-hati Pak, dia bisa berontak itu. Ya, ada kan video yang didepaknya langsung mati. Makanya lemah belah. Dalam hati kita berkata, dia juga paham tuh bakal berpotong. Maka kita pelan-pelan insyaallah. Kata kita safarna ala kata Allah, itulah kami tundukkan hewan ternak itu untuk kalian. Allah yang tundukin tuh. Jadi jangan sombong juga, bos ya. Sambil mana? Tunduk mobil. Jangan kita sombong. Itu Allah yang tundukin. Bisa aja dulu tunduk mulu, sekarang Allah mau kasih mati orang gara-gara di depak. Jadi makanya semuanya karena kehendak Allah. Ya, terus wala ajuba kurus. Ini kambing kurus banget, sapi kurus banget. Yang kelihatan tak kalau kurus, jadi jangan dibeli. Kurus banget. Kenapa? Karena korban itu yang dituntut adalah dagingnya. Ya. Sampai masalah warna belakangan kalah masih kan. Kalau afdal itu afdal putih, warna putih.
putih begeng, kurus, keceng. Ada hitam cakep banget kambing, gede, montok. Oh, mana yang tebal? Yang montok, yang gemuk. Gitu. Jadi yang diutamakan pertama adalah yang banyak dagingnya. Ya. Wal maridah, yang sakit. Nah, sakit. Yang ada maksudnya sakit yang tadi itu mempengaruhi dagingnya dan juga yang sakit al-jarba, gatal kulitnya kuning. Nah, itu jangan, ya. Kita cari yang lebih bagus lagi. Kenapa? Untuk korban kita yang bagus. Nah, itu ketentuan-ketentuan di dalam kurban. Kemudian wala tujzi'u maqtu'atul udhun aw al-dhanab. Maka tidak sah yang putus kupingnya, karena kuping bagian dari sesuatu yang bisa dimakan. Tanya tukang suku. Karena itu kuping kan tulang apa namanya? Tulang muda. Ahli demen banget makan kuping. Soto tuh, ya, di kuping, ya, bisa dimakan. Makanya seandainya ada yang kupingnya nggak ada, jangan. Awit danak, buntutnya cacat, apalagi kami separuh, ya, cakep gede bang. Saya mau beli kemarin, ada tuh sapi baru lihat, gede banget cakep. Tapi kata orangnya sejujur, dan buntutnya apa separuh bang. Dia ngomong sendiri. Oh iya, kenapa guru cakep banget? Nah, ya udah kita cari yang lain. Tanduk gimana tanduk? Tanduk nggak masalah. Sagak hari juga nggak masalah. Kenapa? Tanduk bukan bagian yang bisa dimakan. Jadi, wah tanduknya cuma sebelah. Maaf, ada sop tanduk. Jadi, buntut ada kan? Harus kuping. Sop kuping dan yang lainnya. Kita atur juga di pengajian, malam-lama ya. Insyaallah yang terpenting tetap ngaji. Ini bagian dari semua tadi kita semua dibenarkan sesuai dengan peraturan negara, kita juga mengikuti dan semua insyaallah menjadi kebaikan buat kita. Jangan ketakutan banget, ketakutan di rumah, ada orang yang pernah keluar kena Pak. Enggak kemana-mana 2 tahun, kena. Bahasanya kena kan gitu. Oke, di sini kita menjadi minta obat, ya, minta sama Allah. Saya sudah sampai kemarin terakhir dalam kitab Jawahirul Mulia. Syekh Jurdani menyampaikan kalimat kisah ini ketika mensyarahkan tentang hadis qudsi Allah. Wala in ista'adzani la u'idanna. Kata Allah nih, seandainya dia minta perlindungan kepadaku, maka aku berikan perlindungan kepadaku. Kalau kita mintanya sama Allah, minta dihindarkan bala ini, ya Allah lindungin. Contohnya apa tadi yang pernah saya sampaikan? Kalau kita ngelewatin sekelompok kambing lagi diamal, digembala, kemudian dijaga sama anjing, kita lewat nggak bisa diganggu, digonggong sama itu anjing, bahaya, mau digigit, pokoknya kita diancam banget tadi. Kata gurunya nanya gue, apa yang kau lakukan kalau kau kayak begitu supaya kau bisa lewat lancar? Kata muridnya, saya akan menjahitmu, saya akan bersusah payah lawan tuh anjing, saya apakan, saya getok, saya berantem boleh. Kata gurunya, kalau seperti itu lama, ya tuduh dalik, kau ngandelin itu lama, bisa-bisa kau juga digigit, mati bisa. Artinya prokes kita kerja juga, tapi jangan bertumpu dan ngandelin banget apa ya? Masker, hampir apa itu penakut itu. Pandu kalau melihat kabar bacanya. Itu hati-hati, ya. Banyak kalimat-kalimat yang nggak benar itu, ya. Begitu kita lihat, apaan itu spanduk, jangan gitu. Apa itu spanduk, ya. Seakan-akan yang membuat mati itu apa? Jadi, ya. Aku copotin aja 5 malam dekat orang. Ya. Kata gurunya, gampang. Kau panggil yang punya itu gembalaan, kan ada kambingnya, ada. Kau panggil, kau ketuk pintunya. Kau panggil, kau minta, kau mohon supaya singkirin, saya mau lewat.
Paham nggak gitu? Ini kita datang ke masjid Baitullah, maka jangan ditutup. Kenapa? Di sini kita mengetuk rahmatnya Allah, mengetuk pintu obat yang Allah turunkan kepada kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan semuanya dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا بالعلم وزينا بالعلم وكلنا بالتقوى وجملنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا واشف جميع اسقامنا بشفائك التامه، شفاء تامه، شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما ولا الما، لا شفاء الا شفاؤك ولا دواء الا دواءك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.